Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Perencanaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Kawasan Evakuasi Bencana Gempa Bumi di Kawasan Sanur dan Pasar Selatan, Bali. Kelompok kami beranggotakan Dika Kuratu Aini, Fauzan Kamaluddin Syah, Muhammad Anjani Fikri, John Untung Karosekali, dan Salma Azhara. Latar belakang dari permasalahan ini bahwasanya Pulau Bali merupakan salah satu daerah seismotektonik atau daerah rawan gempa di Indonesia sebab dilalui oleh jalur pegunungan Mediterranean dan berada pada zona subduksi lempeng-lempeng dunia, di mana pada tahun 1953 hingga 2017 saja, daerah Bali ini sudah mengalami beberapa kali gempa bumi dengan magnitudo di atas 6,8 skala Richter yang dapat kita kategorikan tinggi dan diikuti dengan adanya tsunami dengan ketinggian 6-14 meter. Dan salah satu daerah yang merupakan daerah paling beresiko di antara daerah Bali-Bali lain adalah daerah selatan Bali, di mana daerah ini, salah satunya kawasan Sanur, memiliki kemungkinan gempa serta tsunami yang sangat besar karena berada di pinggir pantai. Di sisi lain, Sanur merupakan salah satu daerah yang terkenal akan pariwisatanya, serta dapat berpotensi tinggi meningkatkan perekonomian dari daerah Bali sendiri. Metode yang kami gunakan adalah metode studi literatur. Selanjutnya, kondisi dan pembagian wilayah. Bisa dilihat secara geografis bagaimana letak geografis kawasan Sanur, di mana kawasan Sanur ini terdiri dari 2 desa dan 1 kelurahan. Di antaranya adalah Sanur Kaja, Sanur Kauh, dan Kelurahan Sanur. Meskipun memiliki kata Sanur, kata yang sama pada awalannya, tapi ternyata desa Sanur Kaja, desa Sanur Kauh itu berbeda kelurahan dengan kelurahan Sanur itu sendiri. Dan secara luas total, kawasan ini memiliki luas 10,57 km persegi dan 50,3 km persegi itu didominasi oleh pemukiman penduduk atau setara dengan 50,6% dari total kawasan Sanur. Kemudian penggunaan lahan lainnya adalah tegalan 20,1%, kebun 15,6%, persawahan 10,5%, hingga hutan mangrove sebesar 3,2%. Jika kita lihat secara sekilas maupun mendalam, kawasan ini belum memiliki kawasan RTH evakuasi yang tepat ataupun ditentukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat, sehingga RTH evakuasi ini perlu ditentukan pada kawasan ini, di mana RTH evakuasinya dan bagaimana nantinya masyarakat menerima evakuasi atau penyelamatan bencana, mengingat kawasan ini merupakan salah satu kawasan dengan kerawanan yang cukup tinggi terhadap gempa bumi dan berpotensi tsunami. Adapun pada kondisi existing fasilitas sirkulasi dan utilitas kawasan Sanur, kita dapat melihat bahwasannya pada bagian depan pantai ini sudah ditempati dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan ekonomi yang sayangnya berhadapan langsung dengan daerah bahaya tsunami akibat gempa. Dan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Framework Coastal Community Resilience, di mana dalam bidang land use and structural design, mereka menilai bahwasannya kawasan Sanur saat ini hanya memiliki nilai 20% atau sangat rendah dalam hal penyediaan fasilitas serta infrastruktur terkait dengan resilience gempa, di mana pada fakta lain bahwasannya infrastruktur fisik tahan tsunami sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 dengan bantuan Bank Dunia. Hanya saja fasilitas ini masih kurang diperhatikan sehingga penggunaannya tidak dapat dimaksimalkan. Selain itu, isu yang akan diangkat dari permasalahan kondisi existing Sanur. Yang pertama, dapat diketahui bahwa bangunan pemecah gelombang yang digunakan di pantai kawasan Sanur sebagian besar adalah pegar atau pemecah gelombang ambang rendah dengan material keras, yaitu bebatuan. Namun, pegar menjadi sumber masalah bagi masyarakat sekitar karena pernah hancur ketika dihantam gelombang tinggi, sehingga disimpulkan bahwa struktur dari bangunan pemecah gelombang tersebut belumlah kuat atau berfungsi secara efektif. Dan selanjutnya, area hutan bakau di Sanur juga tidak tergolongkan luas, yaitu hanya sekitar 1.000 hektar saja. Kebijakan dan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri dan dampak bencana alam gempa bumi bisa dibilang tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi agar masyarakat lebih waspada ketika bencana ini terjadi. Selain itu, karena kawasan Sanur terletak di dekat laut, masyarakat juga harus dibekali dengan pemahaman akan ciri-ciri jika adanya risiko tsunami dan cara untuk menyelamatkan diri. Kebijakan persyaratan bangunan rumah tinggal dan gedung di daerah rawan gempa diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 29 Tahun 2006. Sedangkan Peraturan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
hijau di lingkungan pemukiman sebagai lokasi evakuasi diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008. Sesuai kondisi yang ada, maka perencanaan wilayah dan desain lanskap sebagai upaya penyediaan ruang terbuka hijau untuk evakuasi bencana alam gempa bumi ini menjadi urgensi tersendiri bagi daerah Sanur. Untuk perencanaan wilayah itu berkaitan dengan bagaimana kawasan ini dibagi atas wilayah-wilayah tertentu atau kita sebut dengan pembagian wilayah. Kemudian berkaitan dengan desain lanskap adalah bagaimana RTH evakuasi ini nantinya punya green design atau memberikan feedback yang baik dalam keadaan darurat seperti bencana. Nah, produk yang diharapkan adalah adanya pembagian wilayah. Pertama, adanya ruang wisata dan ruang produktif masyarakat, entah itu tegalan, area persawahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga area penduduk sebagai area prioritas. Dan yang paling penting adalah adanya RTH evakuasi makro dan RTH evakuasi mikro. Secara umum, RTH evakuasi mikro ini fokus penyelamatannya adalah individu. Jadi setiap rumah itu bisa memiliki RTH mikro tersendiri sehingga fokus penyelamatan pada individu ini dapat tercapai. Kemudian secara makro itu fokus penyelamatannya bersifat massal sehingga perlu direncanakan dan perlu didesain dengan desain tertentu dan salah satunya adalah green design. Nah, green design ini tidak hanya memberikan keamanan sebagai RTH evakuasi tapi juga memberikan ketenangan nantinya dalam keadaan darurat bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. Fasilitas berikutnya, kita dapat menyediakan fasilitas resilient yang dapat meminimalkan kerugian akibat adanya gempa dan tsunami yang terjadi dalam beberapa fase. Yang pertama pra-gempa, di mana kita berfokus pada penyediaan bangunan yang tidak akan rubuh ketika gempa terjadi, yang dapat menerapkan prinsip arsitektur tektonik melingkupi penggunaan struktur atas, tengah, dan bawah yang menjadi kekuatan, serta pemilihan kualitas material yang baik, dalam hal ini seperti baja yang bersifat keras, ataupun laminated timber yang bersifat ringan dan kuat. Pada saat gempa terjadi, kita dapat memanfaatkan ruang pariwisata yang banyak, seperti hotel ataupun bangunan-bangunan tinggi lain sebagai fasilitas evakuasi horizontal dan vertikal, dan jumlahnya harus lebih daripada satu. Berikutnya, fasilitas kesehatan memegang peranan penting dalam proses evakuasi, seperti rumah sakit haruslah menyediakan fasilitas umum, pusat informasi, dapur, dan juga gudang logistik, serta penyediaan billboard sebagai pusat informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan mudah. Adapun pada tahap terakhir yaitu pasca gempa, kita akan berfokus pada upaya merekonstruksi kembali kerusakan yang sudah terjadi, di mana pada fase pertama kita akan berfokus pada penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya hancur atau rusak akibat adanya gempa dan tsunami. Berikutnya penyediaan rumah-rumah sementara, yaitu membangun rumah-rumah yang cukup bagi masyarakat, serta terakhir merestorasi dan merekonstruksi area komersial dan industri untuk membangkitkan kembali kehidupan yang ada di daerah perkotaan. Pemanfaatan drainase dapat digunakan sebagai salah satu penyedia sumber air bersih ketika terjadi bencana alam dengan mengumpulkan air hujan sebagai sumbernya. Karena ketika terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami, terutama yang berdampak besar, air bersih adalah salah satu yang paling dibutuhkan. Drainase dapat dimanfaatkan juga setelah terjadi bencana tsunami, yaitu mengurangi kapasitas genangan air yang ada setelah terjadi gelombang besar, terutama untuk daerah penduduk. Selain itu, drainase bisa dimanfaatkan untuk membelokkan gelombang air sehingga dapat mengurangi kerusakan dari gelombang tersebut, terutama untuk mengurangi kerusakan di daerah padat penduduk. Solusi dari masalah pembangunan pemecah gelombang dan hutan bakau yang belum terasa efektivitasannya terdapat dua solusi, yaitu pemasangan gabion di tepi pantai. Gabion adalah susunan batu yang membentuk dinding dan diikat oleh kawat. Gabion sendiri dapat menahan hantaman gelombang tanpa merusak susunan batu seperti pada kejadian sebelumnya. Selain itu, perlu dilakukan penanaman hutan bakau yang lebat. Berdasarkan penelitian Patel, hutan bakau yang lebat dapat mengurangi tinggi gelombang sebesar 50% dan juga daya rusak dari gelombang berkurang hingga hanya 10% saja, sehingga daratan akan terlindungi dari hempasan gelombang. Kesiapan jalur sirkulasi sebagai sarana evakuasi masyarakat. Ketika bencana terjadi, pergerakan manusia menjadi tidak seperti biasanya. Masyarakat panik, bergerak secara cepat, tidak karuan, dan masif menuju lokasi yang aman. Untuk menghadapi situasi ini, perencanaan jalur sirkulasi menjadi lebih kompleks. Jalur sirkulasi yang ideal untuk evakuasi, yang pertama jelas dan tidak terbelit-belit. Dapat dilalui kedua kendaraan roda 4, tidak berhimpitan langsung dengan bangunan, tersedia jalur khusus difabel dan lansia, tersedia jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di jalur utama.
yang dilengkapi dengan rambu-rambu pengarah. Aksesibilitas bangunan penyelamatan pasca gempa Sanur. Gempa bumi di daerah pesisir menjadi hal yang sangat serius karena hal ini dapat menjadi pemicu akan bencana lainnya seperti tsunami. Untuk itu dibutuhkan jalur sirkulasi yang memadai untuk sarana evakuasi horizontal dan vertikal untuk menghindar dari gelombang tsunami. Aksesibilitas bangunan penyelamatan yang dibutuhkan seperti memiliki waktu tempuh minimal 20 menit. Hal ini mengikuti rata-rata perkiraan waktu datang gelombang tsunami. Yang kedua, jalur evakuasi dilengkapi rambu khusus mengenai lokasi bangunan penyelamatan dari tsunami. Yang ketiga, jalur dilengkapi dengan pengarah suara sebagai pengarah dan sumber informasi bagi masyarakat yang sedang menuju tempat evakuasi. Kebijakan publik dalam upaya meminimalisir kerusakan dan korban jiwa pasca gempa bumi. Kebijakan publik dalam upaya mitigasi gempa bumi di Sanur. Yang pertama, kebijakan pembangunan bangunan di daerah rawan bencana telah dimuat dalam Peraturan Menteri PU Nomor 29 Tahun 2006, namun belum terlaksana secara penuh dan perlu dioptimalkan dalam penerapannya. Yang kedua, kebijakan pemenuhan ruang terbuka hijau yang harus tersedia sebagai tempat evakuasi yang memadai bagi masyarakat dimuat dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008, namun belum dilaksanakan secara sepenuhnya dan perlu dioptimalkan dalam penerapannya. Yang ketiga, perawatan dan pengawasan terhadap fasilitas dan utilitas dalam proses evakuasi, seperti jalur sirkulasi dari pedagang kaki lima yang berpotensi untuk menghambat proses evakuasi pada saat bencana terjadi. Yang selanjutnya, pemerintah sebagai penghubung kerjasama dengan hotel-hotel terkait sebagai lokasi evakuasi vertikal untuk bencana tsunami. Dan yang terakhir, adanya petugas tenaga ahli yang siap di daerah rawan bencana gempa bumi sebagai regu penyelamat ataupun pengarah dalam proses evakuasi masyarakat. Agar masyarakat dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam berupa gempa dan tsunami, dibutuhkan pengarahan berupa edukasi tentang bencana alam tersebut. Salah satunya berupa cara mengevakuasi diri. Selain itu, masyarakat juga harus diberitahu tindakan apa yang harus dilakukan setelah mengevakuasi diri dan siapa yang harus diutamakan ketika terjadi bencana alam. Kesimpulannya, kawasan Sanur sebagai daerah rawan gempa dan tsunami memiliki kelengkapan mitigasi yang belum optimal. Oleh karena itu, solusi dalam masalah pembagian ruang, green design fasilitas, sirkulasi, drainase atau utilitas, retaining wall, kebijakan dan pengetahuan masyarakat masih perlu ditingkatkan dalam berbagai strategi. Dengan demikian, resiliensi kawasan Sanur sebagai kawasan pariwisata Bali tetap dapat terjaga dan kerusakan besar akibat bencana yang tidak diprediksi dapat diminimalkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.